pada tanggal 8 Mei 2025, dunia menyaksikan pertemuan dua pemimpin berpengaruh di Moskow. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin memilih tanggal simbolis untuk pertemuan mereka. Tanggal tersebut bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Latar belakang peristiwa bersejarah ini menambah bobot diskusi mereka. Pertemuan tersebut merupakan bukti ikatan yang semakin erat antara Tiongkok dan Rusia. Kedua negara memiliki sejarah yang rumit. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menemukan titik temu. Kepentingan bersama telah mendekatkan mereka. Pertemuan ini merupakan kesempatan untuk memperkuat kemitraan mereka. Para pemimpin bertujuan untuk menunjukkan keselarasan mereka dalam isu-isu global utama. Kerjasama ekonomi, koordinasi militer, dan kebijakan luar negeri semuanya ada dalam agenda. Pertemuan tersebut juga menyediakan platform untuk membahas masalah bersama. Kedua negara merasa semakin tertantang oleh Barat. Pertemuan ini bukan hanya simbolis. Ini adalah langkah strategis oleh Tiongkok dan Rusia. Pesannya jelas, dunia sedang berubah, era baru sedang dimulai, dan kedua negara ini siap untuk membentuknya bersama. Kemitraan Tiongkok-Rusia berakar kuat dalam sejarah. Kedua negara muncul dari bayang-bayang Perang Dunia II dengan pengalaman bersama. Mereka menyaksikan kehancuran akibat konflik. Mereka memahami pentingnya kerjasama internasional. Dan mereka mewaspadai dominasi Barat di panggung dunia. Kemenangan atas Nazisme pada tahun 1945 menandai titik balik dalam sejarah. Kemenangan tersebut membentuk tatanan dunia baru. Tetapi dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok dan Rusia berpendapat bahwa tatanan ini telah runtuh. Mereka melihat Amerika Serikat dan sekutunya berusaha mempertahankan hegemoni mereka. Baik Tiongkok maupun Rusia percaya pada dunia multipolar. Mereka membayangkan dunia di mana kekuasaan terdistribusi lebih merata. Mereka melihat diri mereka sebagai pemimpin dalam melawan dominasi Barat. Kemitraan mereka merupakan tantangan langsung terhadap tatanan global yang ada. Visi bersama ini adalah landasan hubungan mereka. Visi tersebut membentuk strategi ekonomi, militer, dan diplomatik mereka. Ini adalah kemitraan yang lahir dari kebutuhan, didorong oleh keinginan bersama untuk membentuk kembali dunia. Pertemuan di Moskow menghasilkan kesepakatan konkret antara Tiongkok dan Rusia. Hubungan ekonomi diperkuat, kesepakatan energi baru ditandatangani, dan rencana untuk peningkatan kerjasama militer diumumkan. Kesepakatan ini mencerminkan kedalaman dan luasnya kemitraan mereka. Energi adalah bidang utama kerjasama. Rusia adalah produsen energi utama. Tiongkok adalah konsumen energi yang besar. Kesepakatan pipa gas baru menjadi pusat pertemuan Moskow. Pipa ini akan semakin mengikat kedua ekonomi. Kerjasama militer juga meningkat. Latihan dan patroli militer bersama menjadi lebih umum. Kegiatan ini membangun kepercayaan dan interoperabilitas antara angkatan bersenjata mereka. Mereka juga mengirimkan sinyal kekuatan ke Barat. Di luar perjanjian khusus, pertemuan tersebut menegaskan kembali tujuan kebijakan luar negeri bersama kedua negara. Kedua negara menekankan komitmen mereka terhadap piagam PBB. Mereka menyerukan penyelesaian damai untuk perselisihan internasional. Dan mereka mengkritik campur tangan Barat dalam urusan dalam negeri negara lain. Bagian 4. Dunia yang berubah. Pertemuan Xi Putin berlangsung dengan latar belakang ketidakpastian global. Perang di Ukraina terus berkecamuk. Ekonomi global menghadapi tantangan, dan ketegangan antara Barat dan Rusia, serta Tiongkok, sedang tinggi. Tiongkok dan Rusia melihat tatanan global saat ini tidak berkelanjutan. Mereka percaya bahwa Amerika Serikat berpegang teguh pada dominasinya yang memudar. Mereka menunjuk perang di Ukraina sebagai contoh jangkauan Barat yang berlebihan. Kedua negara juga prihatin dengan kebangkitan kembali neonazisme dan militerisme. Mereka memandang ideologi-ideologi ini sebagai ancaman bagi perdamaian dunia. Mereka telah berjanji untuk bekerja sama untuk memerangi tren berbahaya ini.
Pertemuan di Moskow merupakan sinyal yang jelas bahwa Tiongkok dan Rusia siap untuk menantang Barat. Mereka tidak lagi puas dengan status quo. Mereka secara aktif bekerja untuk membangun tatanan dunia baru yang mencerminkan kepentingan nilai-nilai mereka. Bagian 5. Masalah Taiwan. Tidak ada diskusi tentang kebijakan luar negeri Tiongkok yang lengkap tanpa membahas Taiwan. Negara kepulauan ini memegang posisi yang unik dan kontroversial dalam lanskap global. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, pendirian yang ditentang keras oleh Taiwan sendiri dan sekutu baratnya. Masalah Taiwan adalah titik gesekan utama antara Tiongkok dan Barat. Amerika Serikat telah lama memberikan dukungan militer kepada Taiwan. Kebijakan ini telah membuat marah Tiongkok. Beijing melihatnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negerinya. Selama pertemuan Moskow, Putin menegaskan kembali dukungan Rusia untuk kebijakan satu Tiongkok. Kebijakan ini mengakui klaim Beijing atas Taiwan. Ini adalah sinyal solidaritas yang jelas dengan Tiongkok dalam masalah sensitif ini. Pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pertemuan mengutuk setiap tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan. Pernyataan tersebut menyerukan penyelesaian damai untuk masalah ini. Namun, pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa Tiongkok dan Rusia bersatu dalam penentangan mereka terhadap kemerdekaan Taiwan. Bagian 6. Menuju dunia multipolar. Inti dari kemitraan Tiongkok-Rusia adalah visi bersama untuk dunia multipolar. Visi ini sangat kontras dengan dunia unipolar yang muncul setelah Perang Dingin. Di era itu, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara adidaya. Tiongkok dan Rusia percaya bahwa momen unipolar telah berakhir. Mereka berpendapat bahwa dunia menjadi semakin multipolar. Kekuatan yang sedang muncul seperti India, Brasil, dan Indonesia menuntut suara yang lebih besar dalam urusan global. Dunia multipolar yang dibayangkan oleh Tiongkok dan Rusia adalah dunia di mana kekuasaan terdistribusi lebih merata. Tidak ada satu negara atau blok negara yang akan memegang dominasi absolut. Sebaliknya, tata kelola global akan didasarkan pada kerjasama dan dialog antar negara berdaulat. Visi ini menarik bagi banyak negara di dunia berkembang. Mereka melihatnya sebagai cara untuk melepaskan diri dari dominasi Barat. Mereka menyambut baik prospek tatanan global yang lebih adil dan merata. Bagian 7. Kesimpulan, era baru dimulai. Pertemuan antara Xi Jinping dan Vladimir Putin di Moskow adalah momen penting. Pertemuan tersebut menggarisbawahi kekuatan dan ambisi yang berkembang dari kemitraan Tiongkok-Rusia. Lebih penting lagi, pertemuan tersebut menandai dimulainya era baru dalam hubungan internasional. Tatanan dunia lama runtuh. Momen unipolar memudar ke dalam sejarah. Sebagai gantinya, dunia multipolar sedang terbentuk. Tiongkok dan Rusia bertekad untuk menjadi arsitek tatanan baru ini. Jalan di depan akan penuh dengan tantangan. Barat tidak akan mudah melepaskan dominasinya. Ketegangan akan tetap tinggi. Tetapi, satu hal yang pasti, dunia sedang berubah. Dan kemitraan Tiongkok-Rusia akan menjadi kekuatan utama yang membentuk masa depan.